Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah. Hari ini kita akan fokus pembelajaran PPKN dan IPS. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin. Baiklah anak-anak ustazah, hari ini kita akan mulai materi tematik fokus pembelajaran PPKN. Untuk yang pertama, dengan materi nilai-nilai dalam sila Pancasila. Nah, ustazah punya pantun nih. Burung beo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Nah, semangat ya anak-anak ustazah. Jangan lupa untuk selalu bekerja, selalu berdoa, dan semoga berhasil. Baiklah, sekarang kita akan mulai pembelajaran pertama PPKN dengan materi nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Nah, sekarang kita bahas apa sih nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Untuk sila yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, itu dilambangkan dengan bintang anak-anak ustazah. Yang terkandung di dalamnya nilai-nilai Pancasila bisa berupa yang pertama, masyarakat Indonesia mengakui Tuhan adalah pencipta alam semesta. Kemudian, kita harus saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita juga tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita harus saling menghormati kebebasan dan menjalankan ibadah. Kemudian, sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai. Nah, yang terkandung di dalamnya nilai-nilai sila yaitu mengakui adanya persamaan derajat antara sesama manusia sehingga setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama, mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Nah, sekarang kita masuk ke sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Sila ini dilambangkan dengan pohon beringin. Adapun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu kita harus senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia, menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Selanjutnya, kita masuk ke sila keempat, yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini dilambangkan dengan kepala banteng. Sama halnya dengan sila sebelumnya, sila keempat memiliki nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, nilai yang terkandung adalah kita harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini dilambangkan dengan padi dan kapas. Sila ini juga memiliki nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai yang terkandung di dalamnya adalah yang pertama, kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Kemudian, selalu bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Kemudian yang ketiga, senantiasa mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Nah, anak-anak ustazah, sekarang kita mulai masuk ke fokus pembelajaran IPS. Di sini kita akan membahas tentang letak astronomis dan geografis wilayah
suatu wilayah Indonesia. Nah, perhatikan peta kondisi geografis negara Indonesia berikut. Nah, dengan peta ini kita bisa mengetahui di mana letak geografis suatu negara Indonesia dan astronomis negara Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kalian tahu apa sih letak astronomis itu? Kemudian apa sih letak geografis itu? Kemudian juga kalian ditanyakan, wilayah Indonesia memiliki luas berapa sih? Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Anak-anak ustazah tahu nggak kalau wilayah Indonesia kita ini sangatlah luas. Nah, total luas wilayah Indonesia itu mencakup 193.250 km persegi. Itu mencakup daratan dan lautan. Kemudian, untuk luas lautan Indonesia itu sebesar 3.273.810 km persegi. Sedangkan luas daratan Indonesia itu sebesar 1.919.440 km persegi. Nah, karena lebih besar luas lautan Indonesia dari daratan, jadi Indonesia dikenal dengan wilayah maritim. Nah, Indonesia ini juga memiliki jumlah pulau yang sangat besar, yaitu 17.508 pulau. Karena wilayah Indonesia terdiri dari pulau-pulau, Indonesia juga sering dikenal dengan negara kepulauan. Nah, sekarang kita akan bahas tentang letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Nah, letak geografis itu biasanya dibatasi oleh berbagai komponen alam yang ada di bumi. Misalnya, untuk yang pertama itu benua, yang kedua samudra, yang ketiga gunung, dan yang terakhir adalah gurun. Nah, sekarang kita bahas dulu ya. Letak geografis Indonesia, berdasarkan letak geografisnya, Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Benua apa saja ustazah? Nih, yang pertama itu benua Asia, yang kedua benua Australia. 2 samudra itu apa aja namanya? Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, sekarang coba anak-anak ustazah lihat, Indonesia memiliki batas wilayah. Nah, untuk yang sebelah utara itu berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik. Untuk sebelah selatan, nah Indonesia memiliki batas wilayah dengan Timur Leste, Australia, dan Samudra. Kemudian untuk batas barat itu Indonesia hanya memiliki batas dengan Samudra Hindia. Yang terakhir itu sebelah timur, Indonesia memiliki batasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Sekarang kita bahas tentang letak astronomis Indonesia. Apa itu letak astronomis? Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasar garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis khayal yang melintang di permukaan bumi dari barat ke timur. Nih, ditunjukkan dari garis merah nih yang melintang dari kiri ke kanan. Kemudian garis bujur. Garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Tuh, bisa kalian lihat garis merah dari atas ke bawah. Itu merupakan garis bujur. Nah, astronomis Indonesia terletak dari 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, demikianlah anak-anak ustazah mengenai pembahasan fokus pembelajaran IPS. Sekarang ustazah akan memberikan tugas kepada anak-anak ustazah agar lebih paham mengenai fokus pembelajaran PPKN mengenai nilai-nilai Pancasila dan fokus pembelajaran IPS mengenai letak astronomis dan geografis suatu wilayah negara Indonesia. Jadi anak-anak ustazah tetap semangat ya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, syukron anak-anak.